Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. Senang sekali saya Reza kembali menyapa teman pemilih dimanapun berada. Dan teman pemilih, kita akan berbincang kembali seputar kerja-kerja kepemiluan khususnya di Kabupaten Pacitan dan kegiatan-kegiatan yang jarang sekali terlihat tapi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dan kita sudah memasuki di episode ke-9. Kita akan ngobrol tentang bagaimana KPU Kabupaten Pacitan mengelola 3 hal yang menjadi jejak perjalanan penyelenggaraan pemilu, yaitu yang pertama tentang logistik, arsip, dan aset negara. Tema kita pada hari ini adalah menjaga jejak demokrasi dari logistik, arsip, hingga aset. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman pada bidang ini, dan beliau adalah Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan. Beliau adalah Ibu Yayu Susilawati. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Reza. Boleh kita menyapa teman-teman pemilih dulu Bu? Tentunya. Halo teman-teman pemilih dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya, dimana sekarang kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja, sehingga harapan kami semuanya sehat dan tentunya tetap semangat. Iya, terima kasih Bu Susi sudah menyempatkan hadir di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Nah, Bu Susi, kita terkait mulai dulu dari paling sering menjadi perhatian publik ya, perhatian teman pemilih itu terkait dengan soal logistik, logistik pasca pemilu dan pemilihan. Karena kan di balik proses pemungutan suara itu kan yang terlihat ya, bilik suara, kotak suara hingga dengan tahapan akhir itu kan terlihat ya bentuk dari logistiknya itu. Betul. Itu kan menjadi proses panjang dari rangkaian tentunya pengelolaan logistiknya. Dan Bu Susi untuk mengawali cerita tentang pengelolaan logistik ini, apa dasar hukum yang menjadi pijakan pengelolaan logistik pasca pemilu dan pemilihan 2024? Baik Mbak Reza, kalau kita bicara tentang dasar hukum sebenarnya sangat banyak ya, tetapi kita lebih fokuskan ke pemilu 2024 ya. Jadi mana untuk dasar hukum pengelolaan sendiri itu untuk pemilu itu ada di keputusan KPU 1359 tahun 2024 dan juga ada di keputusan KPU 1519 tahun 2024 itu tentang pengelolaan pilkadanya. Sedangkan pasca pengelolaan logistik ini kita juga masih ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, mulai dari proses pemeliharaannya, pengelolaannya, hingga nanti sampai proses pemindah tanganan, di mana itu juga diatur dalam keputusan KPU 1353 tahun 2023 itu tentang petunjuk teknis dalam pengelolaan persediaan pemilu dan pemilihan. Ya, ternyata landasannya sangat banyak sekali. Saya kalau itu angka-angka itu paling sudah lupa Bu, karena Bu Susi ternyata hafal dari landasan dari pengelolaan logistik. Nah, setelah kita memahami landasannya Bu, kami ingin menggali ya lebih jauh tentang logistik itu, seperti apa tahapannya, alurnya, dan pengelolaan kegiatannya apa aja Bu, logistik pasca pemilu dan pemilihan itu. Untuk kegiatannya juga cukup banyak. Yang pertama yang jelas kita melakukan inventarisasi atas logistik hasil pemilu itu, di mana nanti kita lakukan pemilahan antara logistik yang berupa arsip dan non arsip ya, non arsip, di mana nanti untuk non arsip itu sendiri nanti juga masih kita lakukan klasifikasi berdasarkan jadwal retensi arsipnya seperti itu. Sedangkan untuk yang non arsip itu nanti kita juga akan berproses untuk segera dilakukan proses pemindah tanganan atau penghapusan, itu seperti kotak dan bilik suara itu yang memang sudah sejak pemilu 2018 itu kita sudah menggunakan kotak yang habis pakai seperti itu. Dan alhamdulillahnya
kemarin karena kita pengelolaan logistik ini kita kan menggunakan gudang dengan status sewa ya Mbak. Iya. Jadi kita juga harus ada jangka waktu tertentu bagaimana logistik ini bisa segera kita lakukan penghapusan Iya. atau pemusnahan, dan alhamdulillahnya untuk Pacitan sendiri itu kemarin sudah kita selesaikan. Iya, berarti tepat waktu dengan Iya. usia sewanya ya Bu. Iya. Nah kalau hasil atau capaian yang sebenarnya diharapkan dan tantangan apa yang sering muncul saat pengelolaan logistik itu Bu? Kalau terkait dengan kendala ya, kendala itu sebenarnya ya sangat kompleks Mbak Reza. Iya. Jadi kita itu kalau dalam pengelolaan logistik itu kita ada pengelolaan yang kita itu harus tepat nih. Jadi harus tepat, baik itu waktu, tepat jumlah, di mana kita sendiri pada saat tahapan itu juga dikejar dengan masa waktu yang sangat singkat. Belum proses pengadaannya yang kadang juga mengalami keterlambatan dalam pendistribusian, dan nanti kita juga harus melakukan pengepakan, pengecekan sampai nanti pengalokasian logistik di seluruh wilayah TPS yang kita tahu sendiri jumlah TPS kita juga tidak sedikit ya Mbak Reza ya, sehingga kami juga butuh kecermatan, butuh waktu lebih lah, concern untuk pengelolaan logistik itu sendiri. Nah, gitu. Dari banyaknya kendala Bu, sama kita memperhitungkan ya jumlah TPS-nya itu, solusi dan harapannya untuk pengelolaan logistik ke depannya, solusi dari kendala-kendala itu. Untuk solusi itu ya sebenarnya kita lebih ke ini ya kemarin ini Mbak Desa, pada saat pemilu itu kita sangat terbantu dengan sistem untuk pembuatan barcode ya. Jadi ada barcode, sehingga barcode itu bisa untuk memudahkan kita untuk tracking atas logistik-logistik itu. Jadi sehingga logistik yang turun itu sudah kembali sesuai dengan jumlah yang kita turunkan, dan kembali sesuai jumlah yang jumlah yang kita terima itu sesuai atau belum, seperti itu. Tetapi terlepas dari itu, kemarin pada saat tahapan itu kita juga kebetulan ada teman-teman ad hoc ya di tingkat PPK. Jadi kita juga melibatkan mereka dalam proses pengelolaannya, baik itu proses pendistribusiannya sampai logistik itu diterima kembali oleh KPU dan akhirnya disimpan di gudang KPU Kabupaten Pacitan ya. Iya, ternyata banyak sekali ya proses logistik, karena memang logistik dengan jumlah TPS yang banyak itu memang cukup sulit, apalagi dengan kondisi geografis ya, untuk pendistribusiannya kan juga memang agak berat. Itu juga kendala lain, belum lagi dengan faktor cuaca dan karena itu cuaca. Karena kemarin kebetulan pas tahapan itu juga kita musim hujan ya, November dan Februari yang pemilu itu juga ekstrim ya. Ternyata memang untuk menjaga logistik itu tetap sampai di tujuan dan kembali lagi di gudang KPU itu memang cukup berat, apalagi di sub yang membidangi ini. Nah, setelah kita bahas banyak banget Bu soal logistik yang sangat menarik menurut saya, karena memang logistik itu kalau waktu pemungutan memang yang paling terlihat kotak suara, bilik suara, itu yang kita lihat memang kan logistik pemilu gitu. Nah, kita beralih ya Bu ke bagian lain yang ini nggak kalah penting teman pemilih, yaitu pengelolaan arsip. Tentunya setelah pemungutan dan pengelolaan logistik mungkin ada arsip. Nah, arsip ini kan ibarat jejak administrasi yang harus dijaga, bahkan sebagian perlu dialihkan ke bentuk digital ya agar mudah diakses oleh teman pemilih. Nah, apa Bu terkait boleh dijelaskan bagaimana Subak ini lah khususnya untuk pengelolaan arsip khususnya di KPU Kabupaten Pacitan? Iya, baik Mbak Reza, lagi-lagi kami dalam pengelolaan arsip itu juga ada landasannya ya, di mana kita juga ada aturan-aturan yang kita pedomani, baik itu dalam pengelolaan arsip ataupun tadi juga disinggung terkait dengan digitalisasi arsip ya, karena kemarin ini kita juga ada juknis terkait dengan alih media ya. Jadi arsip itu dilakukan alih media, istilahnya alih media Mbak. Ini saya juga baru mendengar itu alih kemarin media. Baru
aturan itu atau pedoman itu Iya. baru diterbitkan tahun 2024 itu, di mana diatur dalam keputusan 211 sebagaimana diubah Iya. dengan keputusan 704 tahun 2025 gitu. Iya, itu karena saya mendengar alih media itu ketika Bu Susi itu meminta teman-teman subak lain itu Iya. ini untuk dokumen-dokumen yang memang yang dikeluarkan oleh arsip ya, Iya. keluarkan dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing subak untuk di apa ya? Apa sih Bu dikumpulkan itu apa Iya, namanya iya. diarsipkan untuk Iya, dikelola oleh subak. dikumpulkan. Jadi nanti kalau teman pemilih membutuhkan apa ya hasil pemilu seperti itu nanti bisa mengakses ya kayak lewat PPID kayak gitu kan. Iya. Jadi Bu Nanti Susi itu bertahap. pengelolaan arsipnya nggak cuma Subakul tapi semua ya, semua Iya. subak. Jadi semua arsip kegiatan dari KPU Kabupaten Pacitan yang bersifat publik gitu ya. Nah Bu, itu kegiatannya apa aja Bu? Untuk fokus dalam pengelolaan arsip itu kegiatan untuk digitalisasinya, untuk alih media. Iya, gini Mbak Reza, mungkin sebelum kita ke situ mungkin Iya. kita perlu sampaikan secara umum ya ruang Iya. lingkup atas arsip sendiri nggih. Untuk arsip sendiri itu kan sifatnya ada dua ya, ada Iya. arsip dinamis dan arsip statis. Iya. Di mana untuk arsip dinamis Dinamis. ya. Arsip dinamis ini arsip yang masih digunakan secara langsung oleh pencipta arsip itu sendiri. Oh, iya. Dalam hari ini KPU Kabupaten Pacitan, dan juga dalam pengelolaannya atau Iya. penyimpanannya masih menjadi tanggung jawab dari pencipta arsip itu Oh, sendiri. iya. Ya. Sedangkan untuk arsip statis Iya. itu arsip yang sudah habis masa retensinya, Iya. tetapi di situ masih memiliki nilai informatif atau memiliki nilai sejarah. Iya. Dan itu dapat kita serahkan atau dapat dikelola oleh lembaga kearsipan daerah dengan kita bekerja sama atau kita berkomunikasi dengan lembaga kearsipan Iya. untuk penyimpanan arsip-arsip tersebut. Seperti itu. Iya, kalau retensinya itu berapa lama Bu biasanya itu? Beda-beda ya Mbak saya ya, ada yang 5 tahun ya itu. Oh, iya. Ya ada yang 10 tahun juga Iya. ada ya. Kalau kita bicara masalah retensi nanti Iya. panjang Wajar. lagi. Iya. Iya, karena kayak hasil pemilu dari 2000 berapa Bu itu? Pemilu juga kan memang masih dibutuhkan pada Iya. saat ini itu retensinya Iya, betul. bersejarah tadi. Jadi iya kami itu ini Mbak Reza, sampai saat ini itu kita masih arsip mulai adanya KPU. Iya. Mungkin Mbak Reza belum di Iya. sini dan Tahun saya berapa Bu itu? Bu Susi juga belum di sini. informasinya tahun 2023 saya sendiri juga belum di sini, tetapi ternyata setelah kita lakukan Iya. jejak ya, Iya. direkam jejak itu masih terdapat itu. Iya. Untuk arsip-arsip mulai tahun 2004 itu masih Iya. ada, cuman ya keberadaannya memang sudah tidak sebagus Iya, ya iya. atau ini ya, ada beberapa yang masih bisa diselamatkan, ada yang memang sudah dalam kondisi Iya. rusak dan tidak terbaca, hanya tinggal covernya saja. Iya. Soalnya kita kan banyak kalau lama itu kan kertas buram atau gram-gramannya kertasnya lebih Iya, tipis, betul. jadi Iya. nanti tulisannya hilang. Nah, tentunya dalam pengelolaan arsip itu kan banyak kendalanya ya Bu, dengan banyaknya arsip itu. Itu apa aja Bu? Selain itu kendala dan tentunya solusi dari kendala-kendala itu apa? Iya Mbak Reza, untuk kendalanya itu sebenarnya sudah kita sampaikan di depan ya. Iya. Kita itu mengelola arsip itu tidak hanya arsip yang baru-baru ini saja, Iya. tapi memang arsip sejak tahun 2024. Iya. 2004 ya. Iya. Tahun 2024. Sedangkan kita itu kalau istilah ingin menyelamatkan arsip-arsip itu Iya. sudah kondisinya memang sudah sangat sulit untuk Iya. diselamatkan. Padahal arsip-arsip itu juga sangat penting, terlepas dari kita sendiri sampai saat ini. Untuk ruang arsip sendiri di Iya. KPU Pacitan ini memang masih sangat terbatas dan memang kurang representatif atau sesuai dengan standar Iya. penyimpanan arsip Iya. seperti itu, sehingga kami sendiri kemarin juga itu melakukan langkah dengan Iya. melakukan alih media Iya. itu dengan pendigitalisasian arsip ya. Iya. Dengan melakukan pendigitalisasian arsip itu, sehingga arsip misal arsip fisik itu tidak Iya. bisa kita selamatkan, setidaknya kita masih bisa mencari rekod atau rekam jejaknya melalui
digital arsip yang sudah Iya. diselamatkan Iya. melalui ya dilakukan scanning Scan, iya. seperti itu. Apakah kita termasuk kerja bakti bongkar-bongkar arsip itu juga termasuk Iya. tujuannya untuk Alimedia, Bu? Iya, itu sebagaimana kita ketahui bersama ya kemarin itu. Soalnya terus dilakukan, Bu, kita itu Iya, beberapa itu kemarin, Jumat terakhir. iya, itu memang salah satu langkah kami Mbak Reza untuk penataan arsip Iya. karena memang arsip-arsip ini sendiri kan kemarin itu masih rata-rata disimpan oleh sebagian atau pencipta Iya, arsip itu penciptanya. sendiri. Padahal di situ sebenarnya kan arsip itu kan ada yang sudah inaktif atau yang itu sudah penggunaannya atau pemanfaatannya Iya. berkurang, itu kan bisa digeser ke ruang arsip yang sudah kita sediakan. Namun demikian kan kita selama ini kan masih kebanyakan masih di sebagian-sebagian Iya. itu, makanya kemarin kita bergerak bersama Iya. bergerak bersama untuk penataan arsip supaya arsip-arsip Iya. yang memang sudah Iya. berkurang manfaatnya Iya. atau penggunaannya itu Iya. bisa kita geser ke tempat lain Iya. seperti itu. Tentunya ada harapan, Bu, terkait dengan Alimedia ini untuk memudahkan akses teman-teman gitu. Ya, harapannya dengan Alimedia ini nantinya teman-teman itu bisa mengakses arsip itu cukup dengan sekarang kan sistemnya digital ya, Iya. bisa dengan Handphone gitu. ya seperti itu, tidak perlu ke ruang arsip Iya. bongkar-bongkar lagi cari ownernya Iya. di mana. Buka rak di gudang. Iya, dan belum tentu itu juga ketemu. Artinya Iya. itu sebagai langkah awal, kecuali apabila arsip itu memang dibutuhkan fisiknya, tapi minimal kan kita sudah tahu filenya dulu, Iya. supaya oh ternyata ini ada, nanti baru kita ambil langkah untuk mencari yang Iya. di gudang arsip Arsipnya. apabila memang diperlukan seperti itu. Iya, nanti dilihat itu tanggal berapa, nanti Iya. kan mudah nyari di Iya, raknya dan- arsip iya, gitu. dan satu lagi Mbak Reza, kita itu sebenarnya dalam pengelolaan arsip ini kan sampai saat ini kita memang belum punya tenaga khusus Iya. arsiparis itu. Jadi memang idealnya dalam pengelolaan arsip ini semestinya Iya. kita ada 1 atau 2 petugas Iya. arsiparis yang khusus menangani arsip Iya. ini Iya. seperti itu. Tapi luar biasa teman-teman juga banyak yang belajar arsip ya, khususnya untuk staf full. Iya. Jadi nanti pengelolaan arsipnya memang benar-benar jadi Alimedia yang digital gitu. Arsipnya mudah dicari gitu. Nah, Iya. menarik sekali teman pemilih bagaimana arsip itu di KPU Kabupaten Pacitan itu dikelola dan dialihkan formatnya menjadi digital atau sekarang kita sebut digitalisasi atau Alimedia tadi ya. Iya. Nah, teman pemilih, selain arsip ada satu bagian penting lagi yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Pacitan, yaitu pengelolaan aset atau barang milik negara. Kita iya. biasanya menyebutnya BMN gitu ya, Bu. Iya. Mulai dari barang inventaris kantor hingga perlengkapan pendukung pemilu dan pemilihan. Semua barang BMN itu dicatat atau dirawat sesuai aturan. Apakah termasuk dengan alat-alat podcast ini juga BMN, Bu? Iya. Ini juga dirawat sama Bu Susi menjadi Iya. dan dicatat ini semua barang-barang milik negara. Apakah ada dasar-dasarnya, Bu? Ini Iya. alat-alat kita dicatat dan dirawat? Ya, tentunya Mbak, artinya kita di sini kerja di lembaga pastinya ya tadi di awal saya sampaikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan itu Iya. pasti ada landasan atau dasar Iya. hukumnya. Jadi kalau kita sekarang sudah geser ke BMN ya, itu Iya. ada lagi, itu aturannya juga Iya. aturan tersendiri lagi di mana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 dan juga ada keputusan KPU nomor 198 tahun 2017 itu tentang pedoman teknis pengelolaan BMN. Dan kalau bicara tadi alat podcast, iya Iya. pastinya. Jadi seluruh alat atau sarana prasarana Iya. yang digunakan oleh lembaga, Iya. mulai dari itu gedung atau Iya. kendaraan, bahkan alat-alat podcast ini Iya. merupakan aset BMN Iya, yang meja harus kursi. ya. Jadi segala sesuatu yang kita Gunakan adakan, kita adakan melalui uang negara, pastinya Iya. kita pertanggungjawabkan dan itu merupakan aset BMN yang patutnya kita jaga seperti itu. Iya. Nah, kalau tujuan dan hasil yang diharapkan dari pengelolaan BMN selain dengan bahwa emang ini mematuhi aturannya, tapi hasil yang ingin diharapkan dalam pengelolaan untuk teman-teman itu nanti bahwa KPU Kabupaten Pacitan itu dalam pengelolaannya gimana, dan
tantangan dalam pengelolaan BUMN-nya gitu? Iya, yang jelas, kita itu, harus, mendasari akuntabilitas ya, Mbak, Iya, dalam penggunaan aset negara ini. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan, kemudian iya, untuk, optimalisasi BUMN ini agar bisa terpakai dan iya. memiliki nilai guna atau nilai manfaat itu Iya, lebih panjang. Sehingga harapannya memang, dengan, pengelolaan atau pemeliharaan dengan baik, seluruh aset ini juga bisa bermanfaat lebih iya, lama, sehingga kita juga akhirnya kan ke efektif, efisien, ke iya. anggaran juga, Berarti ada seperti pelaporan itu. juga ya Bu? Apakah ada sistemnya untuk pelaporan BUMN Oh ini? iya, pastinya ada itu. Jadi dalam pengelolaan BUMN ini juga ada 2 hal yang menjadi, Iya, eee, poin penting. Yang pertama itu dari sisi administrasinya. iya, Jadi kita itu dalam pengelolaan BUMN itu ada sistem namanya SIMAN ya, iya. Apa eee, itu Bu sih? Seringnya SIMAN KPU itu itu apa sih gitu? ya, untuk sistem SIMAN ini adalah, sistem aplikasi untuk BUMN Oh ya, iya, sistem aplikasi yang digunakan untuk BUMN. Jadi seluruh pengadaan barang, iya, itu baik itu barang aset persediaan ataupun iya, BUMN itu, dilakukan pencatatan, di dalam SIMAN itu. iya, Baik, nanti mulai dari, proses, pengadaannya iya, masuk di-input dan nanti pada saat proses pengelolaan itu ternyata nanti ada pengurangan nilai manfaat iya, mulai dari kondisi baik, iya, rusak ringan hingga iya, rusak berat, iya, akhirnya menjadi barang yang sudah tidak terpakai lagi yang nantinya juga akan dilakukan penghapusan. iya. Itu nanti semuanya juga, terintegrasi dan, dilaporkan melalui SIMAN itu. Itu Iya, untuk yang sisi administrasinya. Tapi di sisi fisiknya kita juga melakukan, pengelolaan ya. Jadi iya, pengelolaannya itu seperti kita melakukan stok omnem iya, ya. Kemarin ada iya, pengecekan fisik yang pengecekan. melakukan bersama-sama di situ, kita memastikan bahwa, eee, kondisi barang-barang ini Iya, kondisi baik dan memang kalau memang masih dalam kondisi baik, iya, kita juga secara berkala dilakukan, iya, perawatan. Misalnya kendaraan itu iya, dilakukan servis berkala atau mungkin AC, laptop iya, dilakukan maintenance atau seperti iya, apa, seperti itu. Jadi kita itu, setiap kali melakukan iya. pengecekan itu ada hal lain yang kita tindak Hmm. lanjuti, untuk Berarti pemeliharaannya, itu seperti itu. BUMN itu ada klasifikasinya ya Bu? Ini barang Iya, rusak, ini barang iya, rusak ringan gitu iya. ya? Eh, tentunya ada harapan untuk apa ya sistemnya ini saya sistemnya ini SIMAN ini apa harapannya dalam pengelolaan dengan SIMAN ini mudah nggak atau gimana gitu? Ya sebenarnya, SIMAN ini sudah cukup Iya, membantu ya, tapi, hanya terkadang iya, yang namanya sistem itu kan iya, adanya, kadang ada masalah dengan iya, server iya, atau, ada hal-hal lain yang akhirnya, eee, karena faktor iya, sistem itu, iya. kadang kalanya menghambat proses seperti itu. Tapi tetap anu ya Bu, bahwa ini mempermudah bahwa SIMAN Iya, ini mempermudah untuk klasifikasi bahwa barang-barang BUMN ini nanti bisa apa ya bisa teridentifikasi nanti iya, barang-barang ini yang kita gunakan tahu iya. masuk di mana gitu ya. Iya, seperti itu harapannya Mbak Risa ya. Baik, terima kasih banyak Bu Susi. Saya merangkum sedikit ya dari pembahasan 3 Iya. materi yang saya saja harus belajar. Ini saya bertanya sama Bu Susi aja harus belajar dulu karena benar-benar saya apa ya nol hanya baca-baca sedikit tentang logistik. Tadi apa ya logistik kita arsip Arsip, sama dengan BMN. aset BMN gitu deh. Dan dari awal hingga akhir kita benar-benar teman pemilih mungkin akan memiliki gambaran utuh kepada bagaimana logistik, arsip dan aset negara itu dikelola dengan tertib, transparan dan sesuai aturan. Semua dilaporkan dan juga Betul. diidentifikasi sebaik mungkin dan ternyata tugas subbagian keuangan umum dan logistik itu sangat kompleks sekali. Ini baru beberapa, baru 3 poin, aslinya masih banyak. Masih ya. Kalau ini bisa 1 jam, mungkin ini episode paling lama nanti. Dan dari pengelolaan logistik ribuan item arsip bertahun-tahun itu masih dikelola oleh Subakul, kita menyebutnya Subakul, sampai dengan aset negara BUMN yang bernilai banyak sekali rupiahnya ini semua harus dikelola dengan tertib dan penuh tanggung jawab dan tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya Bu.
dan semuanya menunjukkan bahwa kerja-kerja di balik layar ini memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Dan sebelum kita akhiri di episode ini, yang episodenya mungkin nanti editor nanti mungkin dia paling lama ngeditnya karena paling panjang durasinya karena materinya sangat daging kalau kata orang-orang ini. Saya minta Bu Susi mungkin menyampaikan pesan penutup khususnya untuk teman-teman pemilih yang menonton podcast ini. Baik Mbak Reza, apa ya, untuk pesan penutupnya mungkin kami sampaikan ya, kita ini memang bekerjanya di belakang layar ya Mbak Iya, Reza, kayak Pak Sek kemarin Iya, ya bilangnya. tapi itu sangat vital untuk kelancaran operasional. Tanpa proses pengelolaan yang baik, itu pastinya akan ada hasil yang kurang maksimal juga seperti itu. Dan ini untuk teman pemilih saya sampaikan juga bahwa barang atau hasil dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari uang negara wajib kita pertanggungjawabkan baik untuk pengelolaannya maupun pemeliharaannya. Jadi kami dari Subbagian KUL berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola amanah ini dengan baik. Kami juga terbuka pastinya Mbak Reza menerima masukan dan saran demi perbaikan kami dalam proses pengelolaan atas materi atau pembahasan yang kita sampaikan tadi. Bu, karena KPU Kabupaten Pacitan memang membuka ruang saran dan masukan kepada teman-teman pemilih. Dan terima kasih juga untuk Bu Susi karena sudah banyak bercerita dari 3 materi yang sangat banyak sekali sampai dengan dia mengupas semua dari landasan proses-prosesnya sampai dengan kendala dan tentunya dengan solusi dari kendala-kendala itu. Dan semoga makin banyak teman pemilih yang memahami bagaimana kerja-kerja KPU Kabupaten Pacitan yang ada di balik layar ini dilakukan memang secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dan untuk teman pemilih jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari kami melalui kanal resmi KPU Kabupaten Pacitan baik di YouTube, Instagram, Facebook, X, dan TikTok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rezia bersama Ibu Sus, saya manggilnya Bu Sus, pamit undur diri. Salam KPU melayani ya Bu Sus. Boleh menyapa teman pemilih KPU melayani.